Di adegan pembuka, kami diperkenalkan dengan seorang pria bernama Dom Cobb yang terbangun di pantai dalam keadaan sangat lelah. Dia sejenak memperhatikan dua anak bermain di pasir. Sebelum kehilangan kesadaran lagi, tak lama datang seorang penjaga bersenjata menemukannya dan membawanya ke sebuah rumah besar milik seorang tua, pengusaha Jepang kaya. Di sana dia menawarkan beberapa makanan. Sementara orang tua itu mengklaim bahwa Cobb mengingatkannya pada seorang pria yang dia temui dalam mimpi setengah sadarnya. Film kemudian memotong ke adegan yang berbeda, di mana kita melihat Cobb dan rekannya Arthur. Mereka adalah ekstraktor yang menggunakan eksperimen teknologi berbagi mimpi untuk menyusup ke alam bawah sadar target mereka dan mengekstrak informasi. Mereka bekerja untuk perusahaan besar untuk mencuri informasi dari saingan mereka. Mereka sedang berbicara dengan klien potensial bernama Saito. Cobb menjelaskan kepadanya bahwa teknologi berbagi mimpi telah membuat pikiran rentang terhadap pencurian. Mereka berdua adalah ahli dalam hal ini. Cobb mengajukan tawaran untuk melindungi Saito dari ancaman ini. Cobb menjelaskan bahwa ketika seseorang tertidur, pikiran mereka rentan terhadap serangan. Dia menawarkan untuk melatih pikiran Saito untuk secara tidak sadar bertahan melawan ekstraktor, untuk melindungi rahasia apapun yang mungkin dia sembunyikan. Namun Saito menepis ide mereka dan pergi, mengatakan bahwa dia akan memikirkannya nanti. Cobb dan Arthur berjalan keluar ke sebuah pertemuan. Mereka mendiskusikan keberadaan brankas rahasia Saito, mengungkapkan misi mereka untuk mencuri rencana ekspansinya, dan menyampaikan informasi ke organisasi saingan Saito. Mereka memperhatikan mantan istri Cobb, Mal, mendorongnya untuk mendekatinya. Mal bertanya, apakah dia merindukannya? Dia jawab bahwa dia tidak bisa mempercayainya lagi. Setelah ini, mereka mundur ke kamar pribadi, di mana Cobb memasang kursi dengan tali dan menurunkan dirinya dari jendela, meminta Mal untuk tetap di kursi. Namun dia menipunya dengan bangkit dari tempat duduk, menyebabkan kecelakaan yang hampir terjadi. Cobb berhasil mendapatkan akses ke kamar di bawah, di mana dia menukar isi amplop yang telah disimpan Saito. Namun segera dia ditangkap oleh Saito dan Mao yang sudah menyandera Arthur. Di sini terungkap bahwa ketiga pria itu terhubung ke alat berbagi mimpi atau perangkat pasif yang memungkinkan mereka berbagi mimpi yang sama. Di sini ternyata ada rekan Cobb satu lagi yang bertugas menjaga tubuh mereka saat sedang tidur bernama Nasri. Di dalam mimpi, Cobb menembak Arthur dan dengan cepat keluar dari ruangan. Dia berlindung dan membuka amplop hanya untuk mengetahui isinya palsu. Sementara itu Arthur terbangun di apartemen dan menginstruksikan Nash untuk membangkitkan Cobb. Karena keadaan semakin intens, Nash mencoba melakukannya, tetapi ketika Cobb tidak bangun, dia mendorongnya ke bak mandi yang penuh dengan air. Ini memicu banjir gelombang dalam mimpi Cobb, menyebabkan dia akhirnya bangun. Saat mimpi di mansion Saito runtuh, ketiga pria itu terbangun di apartemen. Cobb dengan paksa memposisikan Saito di lantai, mendesaknya untuk mengungkapkan informasi tentang rencana ekspansinya, namun Saito tetap tidak terpengaruh. Saito mengungkapkan bahwa mereka masih ada dalam mimpi dan semua ini adalah ujian audisi untuk tim Cobb. Arthur, Nash, dan Cobb semuanya tertidur di kereta, diawasi oleh seorang anak laki-laki bernama Tadashi yang memantau waktu yang tersisa di perangkat pasif. Tak lama setelah Cobb, Nash, dan Arthur bangun dan turun dari kereta. Sementara Saito terbangun dan mengetahui dia habis diekstrak dalam mimpi. Malam itu Cobb ada di apartemennya ketika dia menerima telepon dari anak-anaknya bahwa mereka saat ini tinggal bersama nenek mereka. Karena tidak aman bagi mereka untuk bersama Cobb, mereka menanyakan tentang kepulangannya. Yang ditanggapi Cobb bahwa pekerjaannya membuatnya belum bisa pulang saat ini. Namun, percakapan tiba-tiba diakhiri oleh ibu mertuanya. Tak lama setelah Arthur muncul dan keduanya memilih untuk melarikan diri ke tempat lain karena pekerjaan mereka yang gagal untuk Cobalt Engineering. Tepat sebelum keberangkatan mereka, Saito mendekati mereka menyandera Nasri. Kali ini Saito memiliki niat yang berbeda. Dia tampaknya terkesan dengan keterampilan Cobb memasuki mimpi dalam mimpi. Jadi dia menawarkan sebuah pekerjaan
Untuk Cobb, tugas Cobb adalah untuk menanamkan ide ke alam bawah sadar dari Robert yang merupakan putra dari saingan Saito. Idenya adalah untuk melakukan inception di pikiran Robert. Tentu saja pekerjaan ini sangat berbanding terbalik karena biasanya Cobb mencuri informasi bukan menanamkan informasi. Dalam misi ini, Cobb harus memanipulasi pikiran Robert sehingga dia membubarkan perusahaan ayahnya. Sebagai gantinya, Saito berjanji untuk menghapus catatan kriminal Cobb agar dia bisa kembali kepada anak-anaknya. Didorong oleh keputusasaan, Cobb setuju tanpa berpikir dua kali. Setelah Inudiat dan Arthur melakukan perjalanan ke Paris untuk mengumpulkan tim untuk misi, setibanya Cobb bertemu dengan ayah mertuanya, seorang profesor universitas yang mengajari Cobb dan Mal tentang berbagi mimpi. Cobb datang untuk meminta seorang arsitek dari siswanya, dan Miles memperkenalkannya kepada seorang siswa bernama Aryan. Cobb yang menanamkan aturan dasar dalam hal teknologi berbagi mimpi padanya, termasuk konsep totem, objek pribadi yang memverifikasi apakah itu kenyataan atau mimpi, dan tendangan sentakan kuat yang membangunkan seorang pemimpi. Setelah beberapa percobaan dan pelatihan, Ariande bertugas merancang arsitektur mimpi. Karena sekarang Cobb sudah tidak bisa merancang mimpi karena takut Mal, mantan istri Cobb, mensabotas misi, Cobb kemudian melakukan perjalanan ke Mombasa untuk merekrut teman lamanya, James, yang merupakan pemalsu Inggris yang terampil. Dia menemukannya di sebuah bar dan menyampaikan undangan untuk bergabung dengan tim. James setuju, tapi sebelum itu, dia memperingatkan Cobb untuk dua pria yang membuntutinya. Cobb mengidentifikasi operasi Miss Cobalt, kemungkinan bertujuan untuk menangkapnya. Merasakan bahaya, James menciptakan pengalihan yang memungkinkan Cobb melarikan diri, namun orang jahat mengejarnya, mengakibatkan pengejaran panjang melalui jalan-jalan kota. Di saat terakhir, Saito muncul, menyelamatkan Cobb, mengambil Ames dan pergi dengan limusin. Setelah ini, James membawa mereka ke ahli kimia lokal bernama Yusuf, seorang ahli kimia. Cobb dia berbicara dengannya untuk sementara waktu, dan akhirnya berhasil meyakinkan Yusuf untuk bergabung dengan tim mereka. Sementara itu, Arthur membawa Aryani ke dalam mimpi lain dan memperkenalkan konsepnya, seperti membuat paradoks seperti tangga berulang. Dia juga mengungkapkan bahwa istri Cobb telah meninggal dan kehadirannya ada semata-mata sebagai proyeksi dalam pikiran Cobb. Adegan selanjutnya, Cobb dan anggota timnya yang baru direkrut menyusun strategi untuk membangun mimpi 3 tingkat, dengan tingkat akhir berisi ide yang ditanamkan saat tim bersiap selama beberapa minggu ke depan. Membiasakan Ariadne dengan pentingnya totem, benda kecil pribadi yang memungkinkan mereka membedakan antara kenyataan dan mimpi. Totem milik Cobb memiliki bagian atas yang berputar, yang terguling di dunia nyata, tapi terus berputar dalam mimpi. Setelah mengetahui hal ini, Ariadne merancang bidak catur uskup yang sebagian berongga adalah totemnya sendiri. Impian batin tim membutuhkan waktu sebanyak mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan, jadi mereka memutuskan untuk melaksanakan rencana mereka dalam penerbangan internasional dari Eropa ke Amerika yang merupakan penerbangan terpanjang. Suatu malam setelah pekerjaan mereka, Aryani memperhatikan Cobb bermimpi sendirian di bengkel. Tertarik, dia menghubungkan dirinya ke perangkatnya dan bergabung dalam mimpinya. Beberapa saat kemudian, dia menemukan dirinya di lift, turun melalui berbagai level, masing-masing mewakili ingatannya yang berbeda. Dia menuju ke level terendah, di mana dia menemukan Mal duduk di sofa. Saat melihatnya, Mal meraih pecahan kaca untuk menyerangnya. Tapi intervensi tepat waktu Cobb menyelamatkan Aryani. Mengikuti ini, Aryani dan Cobb keluar dari mimpi, dan dia menjelaskan alasan dia tidak bisa pulang adalah karena kematian Mal. Dia dikabarkan telah membunuh istrinya sendiri. Saat itu Saito dan Arthur tiba di sana untuk menyampaikan kabar bahwa Morris telah meninggal. Dari itu, penerbangan Robert akan segera dilakukan. Dalam beberapa hari kemudian, tim naik pesawat dan duduk bersama Robert dan dipisahkan dari kabin kelas 1. Cobb diam-diam memberikan obat penenangnya melalui minuman Robert. Memulai masuknya tim ke dalam bersama mimpi 3 lapis bersamanya. Di pengaturan perkotaan tingkat pertama, tim menculik Robert, tapi mereka tiba-tiba diserang oleh tentara dan proyeksi bawah sadar bersenjata. Saito menderita beberapa luka karena tembakan, tapi tim, entah bagaimana, berhasil sampai ke tempat persembunyian mereka. Tak lama setelah, Cobb menyadari bahwa para ahli telah membentengi Robert alam bawah sadar terhadap serangan ekstraksi. Melihat kondisi Saito yang memburuk,
Ames berpikir untuk membunuhnya agar dia bisa terjaga di dunia nyata. Namun hal-hal tidak sesederhana itu kali ini karena penggunaan obat penenang sangat kuat bahwa jika mereka mati mereka akan dikirim ke limbo. Dunia bawah sadar tak terbatas. Menghadapi keterbatasan ini, tim memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka. Eve kemudian menyamar sebagai kakak Robert. Peter mengadopsi kemauan alternatif sebagai ide untuk membubarkan perusahaan. Ames mencoba memprovokasi Robert, mengatakan bahwa ayahnya mencintainya dan ingin dia membangun sesuatu miliknya sendiri. Sementara itu Aryani menghadapi kabar bahwa kontrol yang dia miliki untuk alam bawah sadarnya sendiri mendorong Chop untuk akhirnya mengakui ketidakmampuannya untuk menjauhkan Mal dari pikirannya. Dia mengungkapkan bahwa dia dan Mal masuk ke dalam limbo selama eksperimen berbagi mimpi menjalani hampir 50 tahun dalam satu malam karena pelebaran waktu dengan kenyataan. Pada satu titik Mal menolak untuk kembali ke kenyataan. Jadi Chop melakukan insepsi padanya untuk meyakinkannya. Meski kembali ke dunia nyata, Mal terus percaya bahwa dia masih bermimpi dan bahwa mereka harus mati untuk bangun. Namun dia menolak untuk pergi tanpa Chop karena dia sangat mencintainya. Tragis di hari pernikahan mereka, Mal bunuh diri dan mengatakan kepada pengacaranya bahwa Chop yang membunuhnya. Hal itu membuat Chop sulit membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Chop meninggalkan anak-anaknya dan melarikan diri dari negara itu. Di lain tempat, tim menempatkan Robert di dalam sebuah van dan membiusnya sebelum pergi. Mereka kemudian bersiap untuk memasuki tingkat kedua. Dilompati oleh Arthur sedangkan Yusuf menjauhkan van dari proyeksi yang mengejar. Dalam lapisan kedua mimpi, Cobb bertemu Robert di sebuah hotel dan mengatakan bahwa dia ada di sana untuk melindunginya. Saat seseorang mencoba mengakses pikirannya, dia membantu Robert mengingat bahwa dia telah dikulit dan membawanya ke kamar hotel di mana anggota tim lainnya berkumpul. Cobb juga membujuk Robert bahwa dia telah diculik oleh Peter yang ingin menghentikan rencana pembubaran. Robert yakin Cobb menyarankan agar mereka memasuki mimpi Peter untuk mengungkap kebenaran tentang isi brankas agar dia bisa memutuskan sendiri. Robert setuju dan tim melakukan lapisan mimpi ketiga. Kali ini Arthur tetap di belakang untuk mengawasi mereka dan untuk memberi mereka tendangan yang disinkronkan bila diperlukan. Mimpi ketiga diatur di pegunungan yang tertutup salju, di mana brankas Robert dijaga ketat di bentang lereng gunung. Untuk mengalihkan perhatian penjaga, tim membagi tim Cobb dengan Ariana. Ames melanjutkan solo sementara Robert dan Saito mengirim mereka ke dalam untuk mengakses brankas. Sedangkan Yusuf tetap kontrol kendaraan. Dia segera terpojok di jembatan yang ditinggikan. Berdasarkan tanpa alternatif, dia memainkan musik untuk mengingatkan Arthur pada tendangan yang akan segera terjadi sebelum dia membalikkan van dari jembatan. Saat van jatuh di udara, ada kehilangan gravitasi. Dalam mimpi Arthur dampaknya juga diterjemahkan ke dalam mimpi tingkat ketiga. Hanya dengan 10 detik sebelum van tenggelam ke dalam air, menandakan 3 menit tersisa. Dalam mimpi kedua untuk sinkronisasi tendangan, Arthur mencoba memikirkan solusi. Sialan tidak ada orang di plot yang rumit. Demikian pula di lapisan mimpi ketiga, ada waktu 1 jam tersisa. Di tengah urgensi Ariadne mengungkapkan rute tercepat untuk menyusup ke benteng ke seluruh tim install ini. Kesehatan Saito terus memburuk. Rombongan berhasil memasuki ruang utama, menampung brankas sementara Ariadne menyimpan jam tangan dari sudut penembak jitu. Berjuang melawan luka-lukanya, Saito pun duduk tak berdaya. Saat mendekati brankas sekarang tiba-tiba muncul dari belakang. Meskipun merasakan bahaya yang akan datang, Cobb tidak bisa menembak Mal. Dan sialnya Mal malah menembak Robert. Beberapa saat kemudian, Cobb sadar dan menembak. Tim bergegas menuju brankas. Melihat Robert mati, Cobb menganggap misi telah gagal. Namun, Ariadne menyarankan untuk turun ke satu lapisan mimpi lagi, menjadi limbo untuk membawa Robert kembali. Meskipun itu adalah keputusan yang sulit, dengan konsekuensi yang hampir menghancurkan, mereka tidak punya pilihan selain setuju. Setelah Cobb ini, ditemani Ariana menggali lebih jauh ke dalam limbo mimpi lain. Ariana menemukan pemandangan kota yang runtuh, dibangun oleh Cobb dan Mel. Selama 50 tahun keberadaan bersama mereka di sana. Tidak lama setelah mereka menemukan Mel, yang lagi-lagi mencoba meyakinkan Cobb bahwa alam ini adalah rumah mereka yang sebenarnya. Cobb mengakui bahwa dia menanam ide itu
ke dalam pikiran Mal. Limbo itu tidak nyata, agar dia setuju untuk bangun dan bersama anak-anak mereka. Namun Mal bertahan dalam keyakinannya bahwa kenyataan adalah mimpi. Tidak seperti yang dimaksudkan Chop. Saat mereka berbicara, Ariana menemukan Robert dan Limbo dan mengimprovisasi tendangan dengan mendorongnya. Mendorongnya terbangun di mimpi ketiga. Setelah ini Robert mengakses brankas hanya untuk menemukan ayahnya yang sakit terbatas pada keburukannya. Dalam kata-kata terakhirnya, Maurice menyuruh putranya untuk menjalani hidup sendiri. Dengan demikian menyimpulkan awal. Di adegan berikutnya Van jatuh ke dalam air, memicu tendangan, dan Limbo sinkronisasi tendangan menarik Aryan. Dia memanggil Chop untuk bergabung dengannya. Dia menginstruksikannya untuk pergi, karena dia perlu menemukan Saito yang tewas dalam mimpi ketiga dan sudah memasuki Limbo dengan Aryani ini bersama dengan anggota tim lainnya. Melompat dari sisi gedung dan naik melalui lapisan mimpi kembali ke kenyataan. Sementara itu, Chop terdampar dan diseret ke mansion dimiliki oleh seorang pria tua kaya. Sangat menyebutkan yang muncul di adegan pembuka film. Pria tua ini ternyata tidak lain adalah Saito. Totem Cup mengingatkannya Saito bahwa dunia ini tidak nyata dan menyuruhnya kembali. Adegan kemudian berpindah dan kita melihat semua pemimpi bangun di pesawat. Sementara Saito menelepon, pesawat mendarat di negara asal Chop dan dia dengan gugup melewati proses bea cukai dengan keamanan meneliti paspornya dan akhirnya mengizinkannya lewat tanpa masalah. Ayah Chop kemudian menyapanya, mengantarnya kembali ke kediamannya, tempat tinggal anak-anaknya. Saat sampai di rumah, Chop memutar totemnya untuk memeriksa kenyataannya. Tapi ketika dia melihat anak-anaknya, dia memilih untuk tidak mengamati hasilnya dan lebih mementingkan kedua anaknya.